Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Amin. Semoga dengan bacaan basmalah ini kita dapat dilancarkan dan juga kita dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita bahas, apakah di antara kalian ada yang tidak masuk? Alhamdulillah tidak ada ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Bumi adalah tempat hidup kita. Nah, apa saja yang ada di bumi? Berjalanlah kalian di belakang rumahmu, maka kamu akan perhatikan dengan teliti apa sajakah yang ada di belakang rumahmu. Kalian dapat menemukan berbagai macam organisme. Misalnya, kalian itu berjalan di belakang rumah ya, kemudian kalian bisa menemukan berbagai macam, ada serangga, ada burung, terus ada tikus, rumput, dan juga semak-semak. Kita juga dapat menemukan adanya tanah, suhu, dan juga cahaya. Apakah suatu organisme yang tak hidup itu dapat berinteraksi? Gimana? Ayo jawabannya. Ya betul. Karena interaksi antara organisme dengan segala sesuatu benda yang tak hidup itu dapat membentuk sebuah ekosistem. Apakah di antara kalian ada yang pernah menggambar tentang jaring-jaring makanan dan juga daun biokimia? Pernah kan? Ya, pernah ya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang ekosistem. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu melakukan pengamatan ekosistem di lingkungan sekitarnya dan mengidentifikasi komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan daur biogeokimia menggunakan bagan atau cerita. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu mendesain bagan tentang ekosistem dan komponen yang menyusunnya dan menyajikan dalam berbagai bentuk media. Yang keempat yaitu siswa mampu mendesain bagan tentang daur biogeokimia yang berlangsung dalam ekosistem dan menyajikan dalam berbagai bentuk media. Yang kelima yaitu siswa mampu membuat bagan tentang interaksi antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang berlangsung di ekosistem. Apa sih yang kita pelajari dengan ekosistem? Yang pertama itu ada pengertian ekosistem, yang kedua itu ada komponen ekosistem, yang ketiga yaitu ada interaksi ekosistem dengan lingkungannya, yang keempat itu berarti ada aliran energi, yang kelima yaitu daur biokimia. Ekosistem, apa sih ekosistem itu? Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup komponen biotik dengan lingkungannya atau komponen abiotik. Komponen penyusun ekosistem itu ada dua, yang pertama itu ada komponen biotik, yang kedua itu ada komponen abiotik. Apa sih komponen biotik? Komponen biotik itu merupakan semua yang ada di bumi. Misalnya itu ada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kemudian ada komponen abiotik, berarti meliputi benda-benda yang tak hidup. Misalnya itu ada matahari, suhu, air, tanah, pH, dan juga angin. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama itu berarti ada interaksi individu membentuk populasi. Sekumpulan makhluk hidup pada spesies tertentu, pada area tertentu, dan pada waktu tertentu yang saling berinteraksi membentuk populasi. Contohnya yaitu populasi sapi. Yang kedua yaitu interaksi antara populasi membentuk komunitas. Interaksi antara populasi yang satu dengan yang lainnya itu pada suatu area tertentu itu akan membentuk sebuah komunitas. Contohnya yaitu komunitas hutan tropik. Itu yang di dalamnya ada berbagai macam tumbuhan, terus ada reptil, burung, mamalia, mikroorganisme, dan juga lain-lain. Itu kemungkinan besar akan terjadi sebuah komunitas. Macam-macam interaksi itu ada banyak, di antaranya itu ada kompetisi, predasi, ada
diuntungkan juga. Kemudian kalau predasi berarti satu diuntungkan, satu lagi dirugikan. Kemudian ada parasitisme, berarti yang satu diuntungkan, yang satu lagi berarti dirugikan. Kemudian yang keempat itu berarti ada komensalisme, berarti satu diuntungkan, yang satu berarti tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian yang terakhir itu ada mutualisme, berarti yang satu untung, yang satu untung. Jadi makhluk hidup yang satu untung, makhluk hidup yang satu untung, jadi sama-sama menguntungkan. Yang ketiga yaitu interaksi antara komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Interaksi dapat terjadi karena makan dan dimakan sehingga menghasilkan energi dan juga daur ulang materi. Contohnya yaitu ekosistem sawah. Kemudian yang keempat yaitu interaksi antara ekosistem membentuk biosfer. Bumi merupakan satu kesatuan di mana terjadi interaksi yang ada di dalamnya. Jika ekosistem tersebut rusak, maka kerusakan tersebut akan bangkai, sehingga manusia sendiri yang akan menjadi dampaknya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada aliran energi. Aliran energi ada produser, konsumer, dekomposer, dan juga detritusor. Produser itu merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap cahaya sinar matahari untuk proses fotosintesis dan menghasilkan materi organik dari komponen anorganik. Contohnya yaitu tumbuhan hijau. Yang kedua yaitu ada konsumer. Konsumer merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dari materi organik. Contohnya dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Tipe-tipe ekosistem ada 3. Yang pertama yaitu ekosistem akuatik, yang kedua yaitu ekosistem terestrial, yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Ekosistem akuatik meliputi air laut, air tawar, pantai batu, estuari, terumbu karang, dan juga laut dalam. Sedangkan ekosistem terestrial meliputi hutan musim, padang rumput, taiga, gurun, dan juga savana. Sedangkan yang satu lagi ada ekosistem buatan, meliputi sawah irigasi, bendungan, dan juga perkebunan sawit. Dalam suatu ekosistem itu dapat terjadi rantai makanan dan juga jari-jari makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan perpindahan organisme dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Ini ya, ada gambar tentang rantai makanan, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan atau saling berinteraksi. Ini ada gambarnya ya. Organisme-organisme yang terdapat pada rantai makanan dapat digambarkan melalui piramida ekologi. Piramida ekologi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, yang ketiga ada piramida energi. Apa itu piramida jumlah? Piramida jumlah itu menggambarkan hubungan populasi kepada jumlah individu pada di antara tingkat trofik tertentu. Kemudian yang kedua ada piramida biomasa. Piramida biomasa ini menggambarkan berat total komponen biotik pada suatu area tertentu dan pada waktu tertentu. Yang ketiga itu piramida energi. Piramida energi menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam senyawa organik sebagai bahan untuk membuat makanan. Daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia merupakan daur unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik, kemudian kembali lagi ke abiotik, yang melibatkan
reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Daur biogeokimia meliputi 1. Daur nitrogen, 2. Daur fosfor, 3. Daur sulfur, 4. Daur air, 5. Daur karbon, dan oksigen. Ibu tadi sudah menjelaskan tentang daur biogeokimia dan juga macam-macamnya. Lah, Ibu akan membahas tentang salah satu dari daur biogeokimia, yaitu tentang daur air. Bagaimana sih terjadinya daur air itu? Daur air itu terjadi karena adanya air laut atau air sungai atau air danau yang menguap karena terkena sinar matahari. Itu yang dinamakan dengan evaporasi. Kemudian kalau ada tumbuhan dan juga hewan yang mengeluarkan uap, itu dinamakan dengan evapotranspirasi. Kemudian lagi uap air itu yang membumbung tinggi ke atmosfer akan banyak, kemudian akan membentuk awan. Karena tiupan angin, awan tersebut akan menuju ke permukaan tanah. Karena udara yang sangat rendah, maka akan terjadi kondensasi dan juga titik-titik hujan akan turun. Kemudian air hujan yang terkena tanah akan meresap. Sebagian yang lain bisa dimanfaatkan sebagai dimanfaatkan tumbuhan dan juga hewan. Kemudian sebagian lagi diserap tanah akan menjadi ke sungai-sungai. Sebagian lagi akan menguap, akan terjadi hujan kembali. Jika pada saat kondensasi itu suhunya yang sangat rendah, yaitu sekitar 0 derajat Celcius, maka akan terjadi hujan es atau hujan salju yang dinamakan dengan presipitasi atau pengendapan. Tugas dari Ibu yaitu kalian disuruh untuk membagi kelas kalian menjadi 3 kelompok kecil ya. Tentukan sendiri kelompoknya, yang penting menjadi 3 kelompok. Kemudian Ibu akan memberikan LKS dan jawablah pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sesuai atau relevan dengan studi pustaka yang lengkap ya. Kemudian setelah itu Ibu akan suruh kalian untuk berdiskusi dengan kelompok kalian, kemudian dari salah satu dari teman kalian akan mempresentasikannya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran kali ini tentang ekosistem, berarti kita mempelajari tentang apa itu ekosistem. Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup komponen biotik dengan lingkungannya. Berarti komponen abiotik. Kemudian ada komponen penyusun ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama berarti ada interaksi individu membentuk populasi. Kemudian yang kedua itu ada interaksi populasi membentuk komunitas. Kemudian yang ketiga itu berarti ada interaksi komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Yang keempat yaitu interaksi ekosistem membentuk biosfer. Selanjutnya ada aliran energi, berarti ada produser, konsumer, dekomposer atau pengurai, dan juga detritivor. Kemudian ada tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama berarti ekosistem akuatik, yang kedua berarti ekosistem terestrial, kemudian yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Dan suatu ekosistem juga itu dapat terjadi rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Kemudian ada piramida ekologi. Piramida ekologi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama berarti piramida jumlah, yang kedua berarti piramida biomasa, yang ketiga berarti piramida energi. Kemudian ada daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada daur nitrogen, terus ada daur sulfur, ada daur fosfor, daur air, dan juga yang terakhir daur karbon dan juga oksigen. Jadi jangan lupa ya, sebelum memulai pembelajaran kalian harus membaca terlebih dahulu. Sampai di sini Ibu menjelaskannya dan juga tugasnya.
Apakah ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Kalau tidak ada, Ibu akhiri dulu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.